Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu mengenai konsep dasar perawatan paliatif. Di sini saya sudah bersama Yudhistia, seorang dokter perawatan paliatif, dan Revina sebagai perawat yang melakukan perawatan paliatif, dan Farah yang mempunyai pengalaman mendampingi keluarganya yang sedang dilakukan perawatan paliatif. Halo semuanya, selamat datang. Selamat siang. Oke, tanpa berlama-lama nih, mari kita mulai saja. Jadi gini dong, banyak orang yang belum mengetahui apa sih itu perawatan paliatif. Paliatif adalah perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit serius. Tujuannya bukan menyembuhkan, tetapi membuat pasien lebih nyaman, mengurangi nyeri, dan memberi dukungan kepada keluarganya. Oh, jadi lebih ke kualitas hidup ya, bukan hanya tentang obat dan pengobatan. Menurut Revina sebagai seorang perawat, bagaimana sih tindakan yang biasanya dilakukan dalam perawatan paliatif? Jadi kami itu membantu pasien mengatasi keluhan seperti nyeri, sesak, juga memberi dukungan emosional pada pasien hanya butuh didengar. Jadi perawat paliatif itu bukan sekedar memberi obat, tapi juga mendampingi. Wah, keren sekali ya. Menurut Mbak Farah nih, sebagai seseorang yang pernah mengalami mendampingi keluarganya melakukan perawatan paliatif, bagaimana sih perasaannya? Awalnya kami takut dengan kata paliatif, rasanya seperti akhir. Tapi setelah dijalani justru ayah lebih tenang. Nyeri berkurang dan kami sekeluarga juga merasa didukung. Dokter dan perawat menjelaskan dengan sabar. Kami kuat untuk menghadapi kondisi anak. Selain itu kami juga belajar bahwa perawatan paliatif bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, kami berusaha memberikan yang terbaik agar hari-hari ayah tetap bermakna. Dukungan dari tim medis membantu kami memahami apa yang terjadi sehingga kami tidak lagi merasakannya itu. Oh, jadi bukan hanya pasien saja ya yang diperhatikan, namun keluarganya juga. Menurut dokter nih, apa sih prinsip utama dalam perawatan paliatif ini? Prinsipnya sangat sederhana sih, yaitu mengurangi penderitaan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberi dukungan menyeluruh, baik kepada pasien maupun kepada keluarga. Betul, dan kuncinya komunikasi empati itu keluarga perlu merasa tidak sendirian. Ngomong soal komunikasi, bagaimana sih Yudhistia dan Revina ini sebagai tim medis dalam berkoordinasi dalam perawatan paliatif? Untuk koordinasi itu sangat penting. Kami rutin berdiskusi untuk memastikan semua aspek pasien tertangani. Misalnya, saya fokus pada penanganan medis, tapi saya juga perlu tahu bagaimana kondisi emosional pasien dari laporan perawat. Dan kami di lapangan sering jadi jembatan antara pasien, keluarga, dan dokter. Kalau pasien mengeluh sesuatu atau terlihat cemas, kami langsung komunikasi ke dokter supaya bisa ditangani lebih cepat. Jadi semua saling melengkapi. Dan kami merasakannya rasanya lebih ringan karena ada yang mendampingi. Bahkan kami merasa lelah, ada tenaga medis yang mengingatkan untuk tetap menjaga diri. Itu sangat membantu agar kami bisa tetap kuat untuk anak. Luar biasa sekali ya. Jadi perawatan paliatif ini bukan hanya tentang tatap menyerah ya, justru lebih ke perawatan yang mengasihi. Oke, sebelum kita tutup, boleh dari masing-masing memberikan pesan singkat kepada audiens tentang perawatan paliatif. Paliatif adalah tentang hidup bermakna, bukan sekedar menunggu akhir. Jangan takut dengan kata paliatif, itu jalan agar pasien lebih nyaman. Bagi keluarga pasien, jangan ragu menerima bantuan. Itu sangat membantu saya. Merasa semua harus dihadapi sendiri. Tapi ternyata ketika berbagi beban dengan tenaga medis, rasanya lebih ringan. Dan yang terpenting memaafkan setiap momen yang ada untuk orang yang kita sayang. Oke, terima kasih Yudhistia, Revina, dan Farah telah menyempatkan waktu. Dan semoga obrolan ini dapat menjadi wawasan kita untuk mengenal apa itu tentang perawatan paliatif. Oke, sampai jumpa di episode